Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usini awwalan wa iyyakum bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Kaum muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Keutamaan salat jamaah, itulah judul khutbah singkat pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan dengan mengetahui dan memahami betapa besar keutamaan dan nilai di sisi Allah daripada sholat jamaah yang biasa kita kerjakan dalam sholat 5 waktu, kita bertambah giat dan mampu mempertahankan kebiasaan kita di dalam melaksanakan sholat fardu, kita laksanakan dengan cara berjamaah. Hadirin kaum muslimin, di dalam Islam sholat fardu atau sholat 5 waktu ini memiliki kedudukan yang amat sangat penting dan merupakan fondasi yang kokoh bagi tegaknya agama. Maka di dalam sebuah hadis Rasulullah menyatakan, man aqamaha faqad aqamad-din, as-salatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamad-din, wa man tarakaha faqad hadama-d-din. Salat adalah fondasi agama, tiang agama. Maka siapa yang mendirikannya, siapa yang menegakkannya, maka tegaklah agama itu. Sebaliknya siapa yang meninggalkannya, maka runtuhlah agama itu. Salat juga merupakan perintah yang teragung setelah kita mengucapkan 2 kalimat syahadat, dan juga merupakan bukti penghambaan seseorang kepada Rabb-nya, kepada Tuhannya. Melalui sholat, seseorang hamba dapat meraih kenikmatan bermunajat kepada Sang Pencipta agar segala kekhilafan dan kesalahannya terampuni. Karena sholat merupakan sarana untuk menjalin hubungan harmonis antara seorang hamba dengan Tuhannya. Sholat juga ketika kita kerjakan dalam rangka memperoleh ketentraman, memperoleh keberuntungan dan kebahagiaan, sebagaimana disebutkan di dalam Quran surat 23 ayat 1-2. Di sana Allah berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi shalatihim khashi'un. Sungguh telah beruntung orang-orang yang beriman, yang mantap keimanannya, yaitu mereka adalah yang khusyuk di dalam menegakkan sholatnya. Hadirin kaum muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, Islam juga mensyariatkan agar di dalam melaksanakan ibadah dilakukan dengan cara bersama-sama atau berjamaah. Ada beberapa ibadah yang diperintahkan agar dilakukan secara bersama-sama, seperti misalnya sholat Jumat hari ini, seperti hari ini, sholat tarawih, kemudian wukuf di Arafah, sholat 2 hari raya, dan seterusnya dan seterusnya.
Kenapa? Karena dengan demikian akan terjalin hubungan yang harmonis antar sesama. Kita mungkin sulit untuk bertemu dari satu rumah ke rumah yang lain, tetapi kita bisa dan mudah kita berjumpa dan bertemu di masjid ketika kita sama-sama melaksanakan ibadah. Itu sebabnya dengan sholat berjamaah kita bisa menjalin ukhuwah, bisa mempererat hubungan antar sesama kita yang tinggal di satu tempat. Hadirin kaum muslimin, jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Perintah sholat berjamaah ini dinyatakan di dalam beberapa ayat Al-Qur'an, misalnya di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-43. Allah berfirman, "Aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in." Dirikanlah oleh kalian sholat dan tunaikanlah oleh kalian zakat dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Al-Imam Ismail bin Kathir ketika menafsirkan warka'u ma'ar raki'in, beliau mengatakan, hendaklah kalian senantiasa bersama-sama orang yang beriman dalam melakukan sebaik-baik amal perbuatan, khususnya di dalam menegakkan sholat 5 waktu. Bahkan tidak tanggung-tanggung di dalam ayat yang lain, misalnya di dalam surat An-Nisa ayat 102. Di sana ada ayat yang menyatakan, wa idza kunta fihim fa aqamta lahumus sholata faltaqum ta'ifatun minhum ma'aka wal yakhudhu aslihatahum. Yang artinya kurang lebih, dan apabila engkau wahai Nabi Muhammad berada di tengah-tengah mereka kaum muslimin, lalu engkau hendak melaksanakan sholat bersama-sama dengan mereka, maka hendaklah segolongan dari mereka berdiri bersamamu dan menyandang senjata. Ayat ini konteksnya adalah petunjuk Allah ketika berada di tengah-tengah peperangan, lalu Nabi ingin melaksanakan sholat bersama para tentaranya, bersama sahabat-sahabatnya yang ikut bersama waktu itu. Ketika Nabi menghendaki sholat bersama mereka, maka Allah memberikan petunjuk, jangan semuanya makmum, tetapi sebagian yang lain berjaga dan menyandang senjata. Untuk apa? Untuk melindungi dan menjaga sahabat-sahabat atau tentara-tentara yang lain yang sedang sholat bersama baginda Rasulullah Muhammad SAW. Artinya, jika di dalam situasi yang tidak aman saja, Nabi mencontohkan dan Nabi mempraktekkan sholat bersama-sama atau sholat berjamaah dengan sahabat-sahabatnya, maka apalagi di situasi dan kondisi yang aman, damai, sentosa. Itu artinya lebih ditekankan lagi kita untuk melaksanakan sholat fardu dengan cara bersama-sama. Dari keterangan ayat di atas, maka kemudian para ulama berbeda pandangan mengenai hukum daripada sholat berjamaah. Golongan Hanafiyah dan Malikiyah misalnya berpendapat bahwa sholat fardu berjamaah selain sholat Jumat. Kalau sholat Jumat memang kita diwajibkan untuk melaksanakannya berjamaah, bahkan ada ketentuan jumlah minimal. Kata mazhab Hanafiyah dan Malikiyah, mereka berpendapat bahwa sholat fardu berjamaah hukumnya adalah sunnah muakkadah, sunnah yang amat sangat dianjurkan bagi setiap lelaki yang berakal dan mampu untuk menuju tempat berjamaah jika tidak ada uzur atau kesulitan. Lalu yang kedua, golongan Hanabilah berpendapat bahwa sholat fardu berjamaah itu adalah wajib hukumnya bagi setiap individu berdasarkan ayat 102 surat An-Nisa di atas tadi. Berbeda dengan dua pandangan tadi, dalam golongan Syafi'iyah berpendapat bahwa hukum sholat fardu berjamaah adalah fardu kifayah bagi kaum laki-laki merdeka yang bermukim dan berada di kampungnya masing-masing
agak bisa ditegakkan atau tampak syiar dan dakwah Islam di satu tempat itu. Ketika ada masjid dan musola, lalu di sana didirikan sholat berjamaah, maka terlihat syiarnya, terlihat bahwa di kampung itu benar-benar ada kaum muslimin yang rajin dan menunaikan sholat secara bersama-sama. Ini adalah tujuan mengapa kemudian sholat fardu berjamaah itu dianjurkan dan diperintahkan oleh agama kita. Dalam beberapa hadis dijelaskan tentang keutamaan sholat berjamaah, dan hadis-hadis ini mendorong kita semua agar kita mampu dan rajin serta semangat di dalam melaksanakan sholat fardu dengan berjamaah. Antara lain misalnya di dalam beberapa hadis dijanjikan bagi mereka yang senantiasa menegakkan sholat fardu dengan cara berjamaah, apa yang akan diperoleh oleh mereka? Yang pertama adalah akan dilipat gandakan nilai pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Misalnya di dalam hadis riwayat Bukhari dari Abu Sa'id Al-Khudri, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sholatul jama'ati afdhalun min sholatil fardhi bi 27 darajatan." Wa fi riwayatin bi 25 darajat. Salat berjamaah atau salat yang ditunaikan dengan cara bersama-sama, kata Nabi, adalah lebih utama daripada salat sendiri. Bandingannya adalah dengan 27 derajat atau 25 derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua, janji Nabi kepada mereka yang senantiasa menegakkan sholat fardu secara berjamaah adalah akan diangkat kedudukannya dan diampuni kesalahan-kesalahan. Derajatnya diangkat, kesalahan-kesalahan yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Abu Dawud dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man tatahhara fi baitihi," siapa yang bersuci atau siapa yang melakukan wudu, membersihkan diri, mensucikan diri fi baitihi, di rumahnya, thumma masya ila baitin, kemudian ia melangkahkan kakinya menuju satu rumah ibadah min buyutillah, dari rumah-rumah ibadah Allah Subhanahu wa taala, dia fariidatan, tujuannya keluar dari rumah setelah dia bersuci adalah untuk memenuhi kewajiban min faraidillah, dari kewajiban-kewajiban yang diembankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kana khutwatahu ihdahuma tahuttu khati'atan wal ukhra tarfa'u darajatan, maka setiap langkahnya atau dua langkahnya itu masing-masing langkah itu mengangkat derajat pelakunya, dan langkah berikutnya adalah menghapuskan kesalahan-kesalahannya. Kita berjalan melangkahkan kaki kanan, kaki kiri, setiap langkah dari dua kaki itu masing-masing mengangkat derajat pelakunya dan menghapuskan kesalahan-kesalahannya. Di dalam riwayat lain misalnya juga disebutkan, "Ma min rajulin yatatahharu," tidak ada seseorang yang bersuci, wa yuhsinu tuhur, kemudian dia membaguskan, menyempurnakan wudunya, menyempurnakan bersucinya, thumma ya'madu ila masjidin, kemudian dia menuju ke sebuah masjid atau musholla min hadhil masajid, di antara masjid-masjid yang ada, illa kataballahu lahu, kecuali Allah akan mencatat baginya bikulli khutwatin, setiap langkah yahtuha, yang ia langkahkan, setiap langkahnya oleh Allah dicatat sebagai satu kebaikan, dicatat sebagai satu hasanah, wa yarfa'uhu biha darajatan, kemudian Allah mengangkat kedudukannya, derajatnya satu derajat, wa yahuttu anhu biha sayyi'atan, kemudian Allah hapuskan dari setiap langkahnya itu satu keburukan atau satu dosa. Jadi kalau kita melangkah dari rumah ke masjid, maka Allah akan
akan menghapuskan satu kesalahan setiap langkahnya, mengangkat kedudukannya di sisi Allah 1 derajat, dan Allah mencatatkan 1 kebajikan, 1 amal perbuatan baik setiap langkahnya. Betapa besar nilai orang yang mampu keluar dari rumah dengan bersuci di rumah, lalu melangkahkan kakinya ke masjid demi melaksanakan ibadah sholat fardu berjamaah. Yang ketiga, yang akan diperoleh oleh mereka yang senantiasa melaksanakan ibadah sholat fardu dengan cara berjamaah adalah memperoleh kebaikan seperti kebaikan yang dilakukan oleh orang yang qiyamul lail, orang yang mendirikan sholat malam. Sebagaimana Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu berkata, kata beliau, sami'tu Rasulullah, saya pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man shallal isya'a, siapa yang melaksanakan atau mendirikan sholat isya fi jama'atin, sholat isyanya dilaksanakan dengan berjamaah, faka'annama qama nisfal lail, maka seakan-akan dia telah melaksanakan atau mendirikan sholat setengah malam, sholat sunnah setengah malam. Wa man shalla subha, dan barang siapa yang sholat subuh fi jama'atin dengan berjamaah, faka'annama shallal laila kullah, maka seakan-akan dia telah melaksanakan qiyamul lail atau sholat sunnah di malam hari semalam suntuk. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Jamaah. Oleh karena itu, Nabi juga pernah menjelaskan bahwa kata beliau, anna darajati fil jannati bi kathratil dhihab ilal masjid li adai faraidillahi azza wa jalla. Kata beliau, sesungguhnya derajat-derajat yang akan diperoleh oleh seseorang nanti di dalam surga adalah dengan cara atau disebabkan oleh banyaknya langkah untuk pergi menuju ke masjid untuk menunaikan dan memenuhi kewajiban Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan kita mengetahui banyak hal keutamaan sholat berjamaah, kita akan bertambah semangat, bertambah rajin, dan bertambah kuat kemauannya untuk menunaikan sholat fardu secara berjamaah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi amarna bil ittihad wal i'tisam bi hablillahil matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, ittaqullaha mastata'tum wa sari'u ila maghfirati rabbil alamin wa tazawwadu fa inna khairaz zadi at-taqwa wa'lamu anna Allah ta'ala amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa thanna bi malaikatihi musabbihati bi qudsihi fa qala inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim 'ala sayyidina Muhammadin 'abdika wa rasulika kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala ali sayyidina Muhammadin kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Warḍallahumma 'an ashabihi sayyidina Abi Bakrin wa Umar wa Uthman wa Ali wa 'an sa'ir ashabi nabiyyika ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa 'alaina ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya
wal hidayah lana wa